Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di El Java Studio, masih di panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kita masih berada di poin keempat, yaitu mendesain P5. Pada desain P5 yang pertama, kita sudah membuat tim fasilitator. Dan sekarang kita lanjutkan mengidentifikasi. Jadi yang pertama, ini sudah videonya juga sudah saya upload. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa hal yang penting. Identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil belajar Pancasila didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan kelas yang dinamis di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia yang nyata. Ini poin penting ya. Jadi mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian pembelajaran berbasis proyek bukan hanya kegiatan membuat produk atau karya, namun kegiatan yang berdasarkan seluruh rangkaian aktivitasnya pada sebuah persoalan yang kontekstual. Oleh karenanya, pembelajaran berbasis proyek biasanya mencakup beragam aktivitas yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini, satuan pendidikan melakukan refleksi awal mengenai penguasaan terhadap pembelajaran berbasis proyek untuk mengidentifikasi kesiapan awal dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lihat bagian sederhananya seperti ini, teman-teman. Tetapi ini tidak menjadi hal yang baku ya, teman-teman, tidak menjadi rumus baku mengenai identifikasi kesiapan di satuan pendidikan ya, karena bisa jadi ada plus minusnya, ada kurang dan lebihnya. Ini hanya sebuah gambaran saja. Itu terdiri dari tahap awal ya, kesiapan tahap awal, kemudian kesiapan tahap berkembang dan tahap lanjutan. Artinya ketika kita siap, kesiapan kita berada di sini teman-teman ya, kesiapan kita berada di sini, maka termasuk tahap awal. Nanti ketika persiapan kita pada tahap sebelah sini, itu berarti di tahap berkembang. Kemudian sudah sampai tahap ini adalah tahap lanjutan, seperti itu teman-teman. Ini kita perhatikan sama-sama untuk bagannya. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Dan pada tahun yang pertama ya, tahun pertama di tahun 2022 2023 ya, karena kita awal melaksanakan, banyak sekolah yang masih berada di sini. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah? Tentunya kan ini masih di bawah 50% ya pendidiknya yang mendapatkan diklat maupun pengetahuan tentang proyek profil. Kemudian apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan? Tentu saja belum. Artinya di awal-awal IKM tentu saja kita masih berada pada tahap yang sama, yaitu tahap awal, teman-teman. Nah, ketika di tahun kedua ini sudah, jadi di tahap awal ini sudah terlampaui misalnya ya, jadi sudah mulai menjadi kebiasaan, kemudian pendidiknya sudah juga banyak yang mendapatkan diklat maupun pengetahuan, maka sudah berada di sini teman-teman. Sudah berada di tahap berkembang. Apabila di tahap awal ini sudah terlampaui ya, apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin? Nah, ini pertanyaannya.
Bisa jadi belum, bisa jadi sudah gitu. Kemudian apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Nah, kalau belum punya ya artinya ini di tahun kedua teman-teman ya, ini di tahun kedua tahap kita masih berada di tahap berkembang. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, pada tahun besok ya tahun 2025 tahun 2024 2025 ini sebetulnya apabila dari awal para pendidiknya, kemudian satuan pendidikan sudah masuk di tahap awal dan masuk di tahap berkembang, maka bisa jadi ini sudah berada di tahap lanjutan, teman-teman. Tahun ini ya, tahun 2024-2025 harusnya sudah mendapatkan materi diklat ataupun pelatihan menjadi fasilitator P5. Sehingga diharapkan pada tahun 2024-2025 ini semuanya bisa masuk pada tahap lanjutan. Nah, sekarang kita lihat deskripsi yang di sini, teman-teman. Pada tahap awal ini satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ya, ini kalau memang baru awal. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik, betul. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal ya, tidak melibatkan pihak luar. Ini di awal-awal. Dan ini kemungkinan sekali pada tahun 2022-2023 ini banyak yang mengalami ya seperti ini. Kemudian tahap berkembang ini satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Artinya ini sudah melewati tahap awal. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar. Satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Meskipun ini juga bukan rumus yang baku, teman-teman ya. Jadi bisa jadi pada tahap awal itu sudah melibatkan pihak luar, itu juga bisa terjadi. Kemudian tahap lanjutan. Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan ya, karena ini kalau kita lihat berarti sudah 2 tahun. Jadi konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik, bisa melalui seminar, bisa melalui pelatihan, diklat, dan lain sebagainya. Satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar dampak proyek dapat diperluas secara berkelanjutan. Oke, nah pada tahun depan ini ya, tahun 2024-2025 ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan P5. Sehingga pada tahap ini diharapkan kita sudah bisa masuk di sini, teman-teman, sudah bisa masuk di tahap lanjutan karena sudah 2 tahun berpengalaman melaksanakan P5. Tentu saja diharapkan jadi kita melaksanakan sesuai dengan panduan ya, tidak asal melaksanakan. Kita melaksanakan sesuai dengan panduan yang tentu saja ini membutuhkan semangat untuk selalu belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.